Isni Mei Asih, saya mahasiswa magang Kependidikan 3 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membantu Bu Suryanti dalam menyampaikan materi persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, langsung saja, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini adalah contoh persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang pertama, ada x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki satu variabel yaitu x dengan pangkat tertinggi 2. Selanjutnya, 3x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, yaitu x kuadrat. Yang ketiga, ada 2x plus 5 sama dengan 0. Ini bukan merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1, ya. Jadi dia bukan persamaan kuadrat. Yang terakhir ada x pangkat 3 plus 2x kuadrat sama dengan 6. Ini juga bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3. Setelah kita tahu tentang persamaan kuadrat, selanjutnya kita mempelajari tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi, ada 3 cara penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada memfaktorkan. Memfaktorkan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a sama dengan 1. Dan yang kedua, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a tidak sama dengan 1. Nah, yang pertama terlebih dahulu. Di sini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a sama dengan 1 itu dapat diubah ke dalam bentuk x plus r dikali x plus s sama dengan 0, di mana r plus s itu sama dengan b dan r dikali s itu sama dengan c. Nah, selanjutnya untuk bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a tidak sama dengan 1 itu dapat diubah ke dalam bentuk ax plus r dikali ax plus s per a sama dengan 0, di mana r ditambah s itu hasilnya b dan r dikali s hasilnya a kali c. Selanjutnya, cara yang kedua itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ini, bentuk umumnya diubah menjadi x plus minus p kuadrat sama dengan q. Caranya bagaimana, Bu? Caranya yang pertama, membuat koefisien pada x kuadrat ini menjadi 1. Kemudian, menjumlahkan di kedua ruas kuadrat dari setengah koefisien pada x. Bagaimana, Bu, caranya? Nanti kita bahas di contoh soal. Yang ketiga adalah rumus ABC. Jadi, rumus ABC itu adalah x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a, di mana a adalah koefisien dari variabel x kuadrat, b koefisien dari variabel x, dan c adalah konstanta. Ya, selanjutnya adalah contoh soal. Contoh yang pertama menggunakan cara memfaktorkan pada bentuk ax kuadrat plus bx plus c, di mana a sama dengan 1.
Contohnya adalah x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Carilah nilai n dan s, di mana jika dijumlahkan hasilnya 3 dan jika dikalikan hasilnya negatif 10. Nah, itu adalah negatif 2 dan 5. Coba kita cek. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 10. Sesuai ya? Sehingga nilai R adalah negatif 2 dan nilai S adalah 5. Jadi x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0 itu dapat diubah ke dalam bentuk x min 2 dikali x plus 5 sama dengan 0. Kemudian dicari pembuat nolnya. Berarti x min 2 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Ya, contoh kedua masih dengan menggunakan cara memfaktorkan, tetapi yang bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a tidak sama dengan 1. Di sini contohnya adalah 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Di sini a-nya sama dengan 2. Caranya bagaimana? Caranya cari nilai r dan s yang jika dijumlahkan negatif 5 dan jika dikalikan hasilnya negatif 6. Negatif 6 dari mana, Bu? Negatif 6 itu dari 2 dikali negatif 3. Artinya, kalian mencari faktor dari negatif 6 yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, diperoleh R sama dengan negatif 6 dan S sama dengan 1. Kemudian 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 itu ekuivalen dengan 2x min 6 dikali 2x plus 1 per 2 sama dengan 0. Jadi diubah ke dalam bentuk ax plus n dikali ax plus s sama dengan 0 per a. Ya, kemudian ini bisa dicoret, dibagi 2 semuanya. Kemudian diperoleh x min 3 dikali 2x plus 1 sama dengan 0. Kemudian dicari pembuat nolnya, sehingga x min 3 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif setengah. Ya, contoh yang ketiga menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini sama seperti soal sebelumnya, 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Langkah yang pertama, pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Berarti menjadi 2x kuadrat min 5x sama dengan 3. Lalu, buat koefisien pada x kuadrat itu menjadi 1. Maka kedua ruas dibagi 2. Sehingga diperoleh x kuadrat min 5 per 2x sama dengan 3 per 2. Langkah selanjutnya, kedua ruas ditambahkan setengah dari koefisien pada variabel x kemudian dikuadratkan. Jadi setengah dikali negatif 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 5 per 4 kuadrat. Nah, negatif 5 per 4 kuadrat ini dijumlahkan pada kedua ruas sehingga diperoleh x kuadrat min 5 per 2x plus negatif 5 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 2 plus negatif 5 per 4 kuadrat. Selanjutnya, ini kan merupakan bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat min 5 per 2x plus negatif 5 per 4 kuadrat. Sehingga ini dapat diubah ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu x min 5 per 4 kuadrat. Nah, ini dioperasikan, diperoleh 49 per 16. Selanjutnya, kedua ruas diakar, sehingga diperoleh x min 5 per 4 sama dengan plus minus akar 49 per 16. Nah, akar 49 per 16 itu adalah 7 per 4, sehingga sama dengan plus minus 7 per 4. Nah, kemudian negatif 5 per 4 ini kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga x sama dengan 5 per 4 plus minus 7 per 4. Diperoleh x1 sama dengan 5
5/4 plus 7/4 sama dengan 12/4 sama dengan 3, atau X2 sama dengan 5/4 min 7/4 sama dengan negatif 2/4 sama dengan negatif setengah. Selanjutnya, contoh yang terakhir untuk persamaan kuadrat itu menggunakan rumus ABC. Masih sama persamaannya, yaitu 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Kita substitusikan ke rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita tentukan dulu. A-nya adalah 2, ini A. B-nya itu negatif 5 dan C-nya negatif 3. Kita substitusikan. Berarti min B, min negatif 5 plus minus akar negatif 5 kuadrat min 4 kali 2 kali negatif 3 per 2A. Berarti 2 kali 2. Sehingga X12 diperoleh 5 plus minus akar 25 plus 24 per 4. Nah, 25 plus 24 itu kan 49. Akar dari 49 adalah 7. Sehingga X12 sama dengan 5 plus minus 7 per 4. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 5 plus 7 per 4. Hasil akhirnya sama 3. Atau X2 5 dikurangi 7 per 4. Hasilnya sama dengan negatif setengah. Nah, di sini untuk mengerjakan penyelesaian persamaan kuadrat, kalian boleh memilih cara yang menurut kalian paling mudah. Boleh memfaktorkan, boleh rumus ABC, boleh melengkapkan kuadrat sempurna. Setelah tadi kita belajar tentang persamaan kuadrat, selanjutnya kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Pengertiannya sama, cuma persamaan diganti menjadi pertidaksamaan. Sehingga pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya 2 dan koefisien dari variabel berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, tanda pertidaksamaan itu ada 4. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan syarat yang sama. A, B, dan C anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, ubah ke bentuk umum. Artinya, buat ruas kanan menjadi 0. Selanjutnya, uraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linear. Caranya sama seperti memfaktorkan pada persamaan kuadrat. Lalu, tentukan nilai pembuat 0. Selanjutnya, yang keempat, letakkan harga 0 pada garis bilangan. Lalu tentukan tanda positif dan negatif. Selanjutnya, untuk menentukan penyelesaiannya, jika tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka penyelesaiannya itu pada selang atau interval positif. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau kurang dari, maka penyelesaiannya pada selang negatif. Langsung saja ke contoh ya, biar lebih paham. Di sini ada 2x kuadrat min 5x lebih dari 3. Langkah pertama, ubah ke bentuk umum. Artinya, buat ruas kanan menjadi 0. Sehingga 3-nya pindah. Jadi 2x kuadrat min 5x min 3. Selanjutnya, langkah yang kedua itu, uraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linear. Tadi kita sudah menguraikan ya, diperoleh x min 3 dikali 2x plus 1 lebih dari 0. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan nilai pembuat 0. Maka ini yang tadinya lebih dari disama dengankan 0. Berarti x min 3 dikali 2x plus 1 sama dengan 0. Diperoleh x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Atau 2x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif setengah. Nah, pembuat 0 ini kita letakkan pada garis bilangan nih, pada langkah 4. Nah, untuk pembuat 0 yang lebih kecil diletakkan pada sebelah kiri. Untuk yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, 3 dan setengah kan lebih kecil. 3 dan negatif setengah kan lebih kecil negatif setengah ya. Maka negatif setengah pada sebelah
kiri. Nah, ini jangan lupa, jika tandanya lebih dari atau kurang dari, maka di sini lingkarannya bolong. Jika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka nanti di sini tandanya penuh, ya. Nah, selanjutnya tentukan tanda positif dan negatif. Bagaimana caranya, Bu? Dengan mencoba salah satu titik pada masing-masing interval. Nah, ini kan intervalnya ada 3, kurang dari negatif setengah, antara negatif setengah sampai 3, dan lebih dari 3. Nah, kita coba dari yang kurang dari setengah. Coba misal negatif 1 disubstitusikan. Negatif 1 dikurangi 3 kan negatif. 2 kali negatif 1 tambah 1 negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti di selang ini positif. Lalu antara negatif setengah dan 3, pilih yang paling mudah, misal 0. Kita substitusikan. Di sini 0 dikurangi 3 berarti negatif dikali positif. Berarti hasilnya negatif. Di sini negatif, ya. Nah, lalu selang yang ketiga lebih dari 3, misal 4. Kita coba 4 dikurangi 3 positif. Ini positif juga ya, 2 kali 4 tambah 1 positif kali positif, hasilnya positif. Nah, atau lebih mudahnya, misal kalian sudah mencoba di sini hasilnya negatif, maka selang ini dan ini pasti positif. Jadi selang-seling positif, negatif, positif. Misal di sini hasilnya positif, berarti di sini negatif, di sini negatif. Begitu ya. Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. Di sini kan tandanya lebih dari. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya pada selang positif. Berarti penyelesaiannya yang ini. Ya, sehingga X kurang dari negatif setengah atau X lebih dari 3. Bisa dituliskan himpunan penyelesaiannya itu X sedemikian rupa sehingga X kurang dari negatif setengah atau X lebih dari 3 untuk X anggota himpunan bilangan real. Ya, demikian tadi pemaparan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Semoga paham ya. Tetap semangat walaupun harus pembelajaran jarak jauh. Selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.